Baik, perkenalkan nama saya Yahya Supitron Telalo dengan NIM 67/2019-314. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas dari dosen itu mengenai tugas senam. Yang di sini tuh ada topiknya itu ada mengenai genetik algorithm. Nah, di sini tuh soalnya sebagai berikut. Misalnya setiap huruf diberi nilai sebagai berikut. A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, sampai Z sama dengan 26. Sebuah kata ditentukan sebagai target. Misalnya di sini itu ada Basuki. Sehingga targetnya adalah 2119 Nah, di sini itu disuruh gunakan algoritma genetik untuk mendapatkan target kata tersebut. Jadi langsung saja ke bagian codingannya. Oke, jadi ini tuh ada bagian codingannya. Jadi yang pertama yang dilakukan itu langkah pertama yang dilakukan itu kita di sini tuh mengimport library-nya dulu. Kita import random. Kemudian setelah mengimport library-nya, sini kita mendefinisikan jumlah individu di setiap generasinya. Di sini population size-nya diberi sama dengan 50. Kemudian gen yang valid itu genetiknya itu kita berikan sesuai dengan jumlah abjad, yaitu seperti di soal tadi itu A sampai Z. Kemudian target string yang akan dihasilkan itu targetnya itu adalah Basuki, kata seperti yang di soal tadi ya, itu Basuki. Terus proses selanjutnya itu kita mau membuat sebuah kelas untuk objeknya tentunya. Di sini tuh kelas ini tuh untuk mendefinisikan setiap objek yang kita gunakan bersamaan dengan metodenya. Jadi di sini tuh ada definisi ini self chromosome. Setelah itu kemudian ada class method. Di sini untuk class method ini digunakan untuk membuat genetik secara random atau memilih genetik global yang sudah kita input di atas tadi. Terus ada class method lagi sama seperti di atas. Terus di sini tuh ada child chromosome itu untuk mencari keturunannya. Sini melakukan perulangan untuk GP1, GP2. Terus di sini ada prop sama dengan random, titik random. Sini tuh untuk mendefinisikan probabilitas acaknya. Kemudian di sini tuh ada perulangan if. Nah, di sini jika probabilitas kurang dari 0,45, nah masukkan gen dari parent 1. Terus di sini ada elif. Nah, di sini prop kurang dari 0,90. Nah, akan memasukkan gen dari parent 2. Terus else, ada else di sini. Else di sini tuh jika tidak masukkan gen secara sak atau bermutasi untuk menjaga keragaman. Nah, habis itu di sini tuh return individual yang berfungsi untuk mengulang kembali jika salah satu proses di sini tuh sudah terpenuhi. Jadi dia akan mengulang proses dari awal lagi untuk melanjutkan proses-proses selanjutnya. Nah, di sini tuh ada global target yang dimana fitnessnya itu mulai dari 0 sampai dengan 0, kemudian ada perulangannya. Di sini untuk perulangannya itu digunakan untuk menghitung target yang akan kita capai nanti atau gunakan nanti. Kemudian di sini tuh ada driver code-nya. Di sini ada
def mainnya. Di sini ada mainnya, kemudian kita panggil global population size-nya, kemudian kita beri generasinya sama dengan 1. Setelah itu ada false sama dengan, kita beri false, terus populasinya kita beri 1 atau kosong. Buat kemudian di sini tuh ada for in range, digunakan untuk membuat populasi awal. Setelah itu jika tidak ditemukan, maka dia akan mengurutkan populasi dalam urutan peningkatan skor kebugaran. Nah, di sini. Terus jika individu memiliki skor kebugaran terendah yaitu 0, maka kita tahu kita telah mencapai target dan putuskan lingkarannya. Nah, ini tuh langkah-langkahnya. Kemudian selanjutnya jika tidak, hasilkan keturunan baru untuk generasi baru. Nah, di sini untuk menghasilkan generasi baru jika tidak berjalan sesuai yang di codingan sebelumnya. Setelah itu melakukan elitisme, yang berarti 10% dari populasi terkuat pergi ke generasi berikutnya. Itu untuk coding itu seperti di bawah ini. Setelah itu dari 50% populasi terkuat, individu akan kawin untuk menghasilkan keturunan. Diberikan codingan seperti ini. Setelah itu population sama dengan new generasi, kemudian kita panggil outputnya menggunakan print. Di sini kita menggunakan print untuk memanggil outputnya dari masing-masing program atau masing-masing perintah yang kita proses di atas tadi. Kita akan kembali ke main lagi. Nah, jadi output itu kan jadinya seperti ini nanti. Nah, jadi generasi di sini itu dia melakukan algoritma genetiknya itu sebanyak 96 kali untuk bisa mencapai target kata yang kita mau capai tadi. Jadi seperti yang di soal itu, untuk mendapatkan target kata yang kita cari, dalam kasus ini target katanya itu adalah Basuki. Nah, di sini dilakukan algoritma genetik sebanyak 96 kali sampai mendapatkan target kata yang kita ingin capai tadi. Jadi ini sudah sesuai dengan apa yang soal minta. Jadi mungkin itu saja sedikit dari saya mengenai penjelasan singkat terkait tugas 6 ini. Terima kasih.